Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4, mata kuliah metode penelusuran informasi akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami dengan materi subjek gateways dan boolean logic. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Rindi Inayah dengan NIM 001, Nela Putri Nadifah dengan NIM 019, Ika Nurfadilah dengan NIM 020, Eni Arfiana dengan NIM 023, Lili Mukaromah dengan NIM 024, dan Muhammad Daryl Basuki dengan NIM 025. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan manusia. Salah satunya ialah terhadap perilaku seseorang dalam menyimpan dan menelusuri informasi. Dengan majunya teknologi telah mempermudah dan mempercepat dalam menganalisis, mencari, mengumpulkan, dan menggunakan informasi. Informasi tersebut juga tersebar di beberapa database berbeda dan bahkan pada sistem yang sama sekali berbeda, sehingga beberapa pengguna mungkin tidak dapat mengaksesnya. Ditambah lagi dengan kehadiran teknologi World Wide Web yang paling familiar di kalangan masyarakat. Web sendiri ialah aplikasi internet yang paling diminati di kalangan masyarakat karena web menyediakan layanan sumber daya multimedia seperti grafik, suara, gambar, video, animasi, dan teks dengan media hypertext. Pemanfaatan media informasi seperti web dalam menyebarkan informasi akan terus mengalami peningkatan yang entah sampai kapan akan berakhir. Hal ini tentu akan berdampak pada ledakan informasi. Dengan begitu, masyarakat juga akan mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan informasi. Jadi, untuk mempermudah mencari informasi, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya melalui subjek gateways dan boolean logic. Subject gateways. Pengertian dari subject gateways berasal dari bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai pintu atau gerbang jaringan. Definisi dari subject gateway sendiri adalah perangkat yang dapat menghubungkan jaringan komputer yang satu dengan jaringan komputer lain dengan menggunakan media komunikasi yang berbeda sehingga informasi pada jaringan komputer dapat diberikan pada jaringan komputer lain yang memiliki protokol berbeda. Fungsi dari gateway ini adalah sebagai penghubung sebuah jaringan komputer dengan jaringan lain yang berbeda. Gateway ini dapat digunakan dalam menghubungkan PMSNA dengan Digital SNA, Local Area Network atau LAN dengan Wide Area Network atau WAN. Kelebihan dari subject gateway antara lain adalah yang pertama sebagai resource sharing. Dengan adanya gateway ini, jaringan pada komputer dapat saling berbagi sumber daya. Misal, pengguna yang memiliki jarak 100 km dengan data tidak akan merasa kesulitan dalam penggunaannya, sebab data yang ada seakan berada dalam jangkauan di mana ia berada sekarang. Selanjutnya adalah hemat biaya. Komputer dengan ukuran yang lebih kecil memiliki rasio harga dan kinerja yang lebih baik daripada komputer besar. Harga dari komputer besar seperti mainframe memiliki harga 1000 kali lebih mahal daripada komputer kecil pribadi. Namun, komputer besar hanya memiliki kecepatan sekitar 10 kali saja dari komputer kecil pribadi. Hal inilah yang membuat ketidakseimbangan dari harga dan kinerja kedua komputer tersebut. Selanjutnya adalah memiliki reliabilitas tinggi. Pada jaringan komputer ini, kita dapat mengandalkan sumber persediaan alternatif. Contohnya, sebuah file dapat dicadangkan maupun diakses melalui komputer lain. Maka, ketika komputer satu rusak, maka dapat menggunakan komputer yang lainnya. Yang terakhir adalah untuk berbagi akses hardware. Ketika jaringan ini digunakan, maka dapat dihubungkan dengan fasilitas lain seperti private laser, scanner, maupun alat-alat yang lain.
Di balik kelebihan dari subject gateways tentunya ada kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah proses pengembangan membutuhkan biaya tinggi. Pengembangan tentunya membutuhkan biaya tinggi seperti pembelian perangkat keras, konsultasi rencana, proses, pendirian, sehingga hal ini menjadi kekurangan yang cukup terlihat. Berbeda dengan kelebihannya di awal tadi, kekurangan ini terletak pada saat awal pengembangan subject gateways. Namun ketika sudah berjalan, maka penghematan biaya akan menjadi hal yang selanjutnya. Kemudian kekurangan yang kedua adalah rentan adanya peretasan. Ketika sistem tidak disusun atau dirancang dengan baik, maka akan terjadi down dalam jaringannya, sehingga dapat menghentikan pekerjaan dan akan adanya peretasan dari pihak lain. Selanjutnya adalah berbagi data yang tidak diinginkan. Data yang ada biasanya digunakan secara bersama, sehingga tidak memungkinkan adanya kebocoran data, dan data yang kita miliki dapat dibaca oleh orang lain yang belum tentu memiliki hak untuk menggunakannya. Contoh subject gateways. Sistem informasi sekolah via SMS gateways berbasis CMS yang dapat memudahkan siswa dalam mengakses informasi dari sekolah. Yang terdiri dari beberapa konsep jenis layanan yaitu jadwal sekolah, nilai siswa, SPP, jadwal ujian, pengumuman, serta layanan saran dan masukan untuk meningkatkan layanan informasi dari sekolah. Jadi, sistem informasi sekolah via SMS gateways berbasis CMS adalah suatu website yang menampilkan informasi sekolah yang dapat diakses via ponsel dengan format SMS yang telah ditentukan. Jadi, siswa dapat mengakses informasi dari sekolah tanpa harus datang langsung ke sekolahan ataupun ke warnet. Contoh penerapan dari subject gateways. Subject gateway sendiri berarti pintu atau gerbang jaringan. Dan di laman tersebut akan ada beberapa link yang akan menuju ke laman yang lain. Jadi kita dapat menombol link yang berwarna biru dan kita akan masuk ke laman yang lain. Boolean logic. Boolean logic adalah suatu pencarian atau pelacakan yang menyatakan hubungan variabel yang dicari dengan variabel terkait. Boolean logic merupakan identifikasi spesifik tentang artikel yang akan dicari. Boolean logic dikembangkan oleh George Boole 1815-1864, yaitu metode pencarian informasi yang memfokuskan hasil penelusuran di mana pencarian datanya menggunakan kata kunci. Jenis-jenis Boolean logic terdiri dari operasi logika AND, OR, dan NOT. Pada fitur pencarian Google, operasi ini merupakan bagian dari fitur pencarian dasar. Penggunaan operasi logika ini dapat memudahkan user dalam menggunakan informasi yang diinginkan. Boolean logic merupakan operasi logika yang digunakan untuk mendapatkan informasi di PUBMed. Berikut jenis operasi logika AND, OR, dan NOT. Untuk penggunaan logika AND berfungsi untuk mencari informasi yang mengandung kedua kata yang dicari. Untuk logika OR, untuk mencari informasi yang mengandung salah satu dari kedua kata. Dan untuk NOT, hasil pencarian mengandung kata yang di depan tapi tidak yang di belakang. Berikut adalah contoh penggunaan Boolean logic pada mesin pencarian Google. Yang pertama, operasional AND atau tanda plus jika digunakan pada Google. Misal, kita akan mencari informasi tentang perpustakaan sekolah di kabupaten, maka keyword yang kita pergunakan adalah perpustakaan sekolah plus kabupaten. Jadi, dokumen yang akan muncul nanti yang mengandung unsur-unsur tersebut. Fungsi AND di sini adalah untuk membatasi penelusuran.
Jika untuk penggunaan logical or atau garis miring, itu artinya untuk menunjukkan alternatif. Kalau tidak ada A, ya B. Maka keyword yang kita pakai adalah perpustakaan sekolah garis miring perpustakaan desa. Jadi dokumen yang akan muncul nanti adalah bisa jadi perpustakaan sekolah saja atau perpustakaan desa saja, atau kedua-duanya juga bisa, sehingga hasil penelusuran logical OR lebih banyak daripada logical AND. Yang terakhir, logical NOT atau tanda garis min, yaitu untuk pengecualian. Misal kita akan mencari informasi tentang perpustakaan sekolah kecuali di kabupaten, maka keyword yang nanti kita pergunakan adalah perpustakaan sekolah min kabupaten. Jadi dokumen yang akan muncul nanti adalah tentang perpustakaan sekolah saja, tapi tidak ada unsur kabupatennya. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, ataupun tambahan, dapat disampaikan di kolom komentar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.